Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini kebetulan saya masih ada di Ponorogo, di rumah orang tua, di rumah masa kecil saya. Sekaligus bernostalgia saat-saat menikmati kesederhanaan dulu ya. Dan ini juga ada ponakan-ponakan saya, nggak tahu apa yang dimakan itu. Yang jelas makanan kampung sekali. Dan saya jadi teringat masa-masa kecil saya ya. Dulu kalau mungkin kita bisa makan telur, itu bisa dihitung dengan tidak setiap hari, mungkin 1 minggu 1 kali. Dan telur satu itu bisa dicampur dengan kelapa parut supaya bisa dibagi 3. Dan itu rasanya begitu nikmat luar biasa. Makan tahu juga begitu. 1 minggu sekali itu udah nikmat luar biasa. Sekarang kebanyakan makan telur malah alergi dan gatal-gatal. Saat sudah bisa mampu beli telur mungkin 1 karung, 1 truk pun bisa kita beli. Tapi nggak bisa kita makan semua. Ya makanya tetap juga 1. Jadi di mana enaknya? Sebenarnya orang hidup itu nggak ada enaknya ya. Kalau mungkin saat nggak punya makan nasi padang, begitu nikmat dan begitu enaknya. Saat ini justru yang sudah pada sukses takut. Kenapa? Kalau kebanyakan makan nasi padang juga asam urat dan darah tingginya kambuh. Jadi enaknya nggak ada sama sekali. Tergantung kita bisa mensyukuri atau tidak, itu aja. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Jadi banyak sekali teman-teman di antara mungkin subscriber baru ya. Subscriber baru yang mungkin baru menemukan videonya Insan Tutor, baru nonton videonya Insan Tutor beberapa dan itu sudah komplain duluan. Padahal sudah tahu ya. Sebuah video itu dianggap satu tema jika antar video itu ada kecocokan narasi, ada kecocokan bahasa. Apa yang kita bahas di video sebelumnya, itu harus kita bahas ulang di video yang sekarang. Atau antara video yang satu dengan video yang lama, itu saling ada keterkaitan narasi. Itu adalah channel-channel satu tema. Channel satu yang dianggap channel satu tema pun, kadang-kadang channel mancing, bisa jadi oleh sistem itu tidak dianggap sebagai channel yang satu tema. Kenapa? Mungkin narasinya berbeda. Tetapi channel mancing itu bisa satu tema dengan channel masak kalau memang bisa membangun sebuah narasi. Jadi intinya adalah videonya Insan Tutor ini antara video-video lama, antara video yang satu dengan video yang lain, itu selalu ada keterkaitan. Jadi kalau hanya nonton satu video itu sudah bisa dipastikan bakalan gagal paham. Dan yang terjadi adalah komennya juga nggak bakalan jelas. Ya, jadi apalagi hanya nonton 2-3 menit atau setan thumbnail, setan judul, ini pasti justru channelmu akan bermasalah. Seperti halnya di YouTube Indonesia ya, di grup YouTube Indonesia, YouTuber pemula Indonesia, kan banyak sekali screenshotan videonya Insan Tutor. Dan mereka hanya pada komen, iya mereka hanya komen saja. Ya. Dan itu yang dikirim di sana apa? Hanya screenshotan aja. Jadi banyak sekali yang gagal paham. Ya banyak sekali yang gagal paham. Karena memang itu diciptakan supaya teman-teman itu gagal paham. Dan itu yang screenshot itu biasanya adalah kita sudah tahu akun-akun atau channel-channel sebenarnya adalah pemilik-pemilik channel besar. Dan kita udah tahu sebenarnya. Dan itu hal yang biasa saja. Ya. Saya nggak aneh-aneh kok. Walaupun sebenarnya kalau kita mau sebenarnya ya. Kalau kita mau, kita bisa apa? Bisa bikin channel lagi satu bulan monet pun bisa sekali. Seperti yang disampaikan di grup-grup YouTube itu. Tetapi kebanyakan dari mereka yang 2 bulan monet, 1 bulan monet itu tidak lepas dari beli subscriber dan beli jam tayang. Dan yang screenshot itu ya mereka juga, ya, supaya teman-teman itu pada gagal paham. Kadang-kadang hanya screenshot judulnya, setelah itu biar dibahas. Tetapi itu apakah suatu masalah? Enggak, justru itu adalah suatu kebaikan. Kenapa? Kita jadi terkenal, apapun di kolom komentar. Kalau memang kolom komentarnya itu berasal dari sana dan orang yang gagal paham, ya kita sikat aja. Dan justru menjadikan itu sebagai ide konten. Ya, ide konten. Teman-teman pun seperti itu. Jadi ide konten itu bisa dari mana saja. Tidak harus dari amati, tiru, dan modifikasi, enggak. Tapi coba bergerilya di kolom komentarmu sendiri. Yang penting mentalmu cukup kuat, ya, mentalmu cukup kuat untuk
menerima sebuah informasi, apakah itu baik atau buruk, ya sudah, jadikan ide kontenmu. Jadi cukup simpel, sebenarnya cukup simpel sekali. Jadi nggak perlu terlalu dipikirkan lah, nggak perlu terlalu dipikirkan, nggak perlu terlalu memikirkan sesuatu yang memang seharusnya tidak dipikirkan. Tetapi kalau ide konten ya langsung samber saja. Dan ini kan sudah sering Insan Tutor memberikan pengalaman ya untuk pembelajaran kita semua, bahwasanya saat ide konten itu muncul, sudahlah, nggak usah nunggu kita pulang, nggak usah nunggu kita punya studio. Yang penting dimanapun, mau di tengah sawah, langsung sikat aja. Jadi kalau ingin menjadi konten kreator ya intinya harus bawa HP kemana-mana dan tripod yang harga 50 ribuan juga nggak masalah, itu nggak masalah sekali. Yang penting ada ide langsung sikat, ada ide langsung sikat. Sampai menemukan jati diri kontenmu. Nanti seiring berjalannya waktu kalian bakalan makin pintar. Ya, bakalan makin pintar. Tetapi kalau tidak mau memahami bagaimana konsep dan sistem algoritma itu berjalan, ya sudah, kita belajar bersama-sama di sini. Ya, belajar bersama-sama di sini. Dan yang melakukan riset kan saya sudah sering melakukan riset. Bahkan channel ini pun tidak lepas dari riset. Dan saya juga nggak peduli. Ya, mau channel hancur, mau bagaimanapun nggak peduli. Sama dengan Bian Tutorial. Kadang-kadang channel utamanya pun dibikin riset. Jadi apa yang disampaikan itu selalu tepat sasaran. Mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil. Kita sama-sama belajar. Banyak sekali yang harus kita pelajari, riset dari hari ke hari. Bagaimana konsep dan prinsip algoritma itu berjalan. Dan bagaimana channel itu bisa berkembang. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, saya yakin kalau memang dari awal mengikuti Insan Tutor atau nonton videonya Insan Tutor, tidak hanya 1-2 video, saya pastikan channelmu sudah monet dan sudah berkembang. Tetapi kalau hanya nonton videonya Insan Tutor beberapa saja, mungkin hanya 10-15 video, ya sudah pasti gagal paham. Pasti gagal paham karena antara channel sebelumnya, video sebelumnya dengan video yang sekarang pasti dan selalu ada keterkaitan. Ya, selalu ada keterkaitan. Jadi sudah pasti. Gagal paham ya, gagal paham. Kadang-kadang memang gagal paham itu sengaja saya bikin ya. Mulai dari thumbnail, mulai dari judul. Coba lihat thumbnailnya Insan Tutor bagaimana, judulnya bagaimana. Kadang-kadang isi videonya apa, thumbnailnya apa. Kadang-kadang judulnya apa, isi videonya apa. Yang penting di judul atau di thumbnail tersebut itu sudah pernah saya ucapkan di video saya atau di video yang akan kita upload, itu sudah bisa jadi judul dan sudah bisa jadi thumbnail, dan itu sah-sah saja karena kata-kata tersebut sudah pernah kita ucapkan dan pernah kita sebut di sebuah video. Kecuali yang dinamakan clickbait itu judulmu apa, thumbnailmu apa, yang dibahas apa, yang belum pernah kamu ucapkan bahasa dan kata tersebut di dalam videomu, itu clickbait. Tetapi dari sini aja orang bisa gagal paham ya. Kadang-kadang judul, kadang-kadang yang saya jadikan judul itu justru, atau yang saya jadikan thumbnail itu justru saya sebut di akhir video. Yang kadang-kadang berseberangan dengan pembahasan. Jadi misalnya yang kita bahas A, di akhir video kita sebut 1-2 kata tentang B. Yang B di akhir video itu saya jadikan judul dan saya jadikan thumbnail. Jadi yang nonton tidak sampai habis pasti gagal paham. Akhirnya apa? Tutorial nggak jelas apa yang dibahas, judulnya apa, thumbnailnya apa, yang dibahas makin nggak jelas ya. Sebenarnya yang nonton itu makin nggak jelas dan itu ya kelihatan sekali. Kenapa? Ya setan 2 menitan bisa jadi yang nonton ya. Dan biasanya channel orang-orang seperti itu nggak bakalan berkembang. Susah sekali untuk berkembang. Jadi untuk menutupi kebodohannya ya dia memang harus seperti itu. Ya, mudah-mudahan ada positif yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, sukses, salam buat keluarga. Saya masih menikmati, nggak tahu nih menikmati apa, pentol, ada laptop, ada kopi segala macam. Lucunya lagi ya istri saya hobi ngemil ya. Jam 2:30 pagi makan kerupuk sama ibu saya, dibilang seperti dikira kucing ya kan. Begitu kan, ternyata istri saya lagi ngemil kerupuk kan. Sekali lagi, sehat selalu, hidup dengan kesederhanaan ya, hidup sesuai dengan kemampuan, nggak usah mengada-ada. Jadikan dirimu adalah dirimu sendiri. Nggak usah sok-sokan ya. Dan saya kembali back to laptop ya. Kembali ke laptop, kembali ke kampung. Memang sengaja saya bikin sesederhana mungkin. Suasananya juga sealami mungkin seperti waktu saya masih kecil. Ya, dari itu sesuatu yang cukup asik.
Sehat selalu, salam berkeluarga ya. Sukses buat teman-teman semua.